Yo guys, kembali lagi di OP, Obrolan Programmer. Tepuk tangan gak sih? tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Ya Pak, aman. Mas Aryo kayak obrolan. Kayak yang lain kan obrolan ya. Mas Aryo Agak bisa gitu, aku nggak tahu kenapa aku. Oke, gimana? Lanjut ya. lanjut. Oke. Lanjut. Yo, oke, thank you buat Kakak sama Mas Aryo yang udah mau datang buat podcast kali ini ya. Mungkin mau perkenalan dulu ya. Ini ada karakter baru gitu. Iya, Anda sendiri juga sebenarnya Iya, gitu ya. Tiba-tiba di tengah gitu kan. Ya itu baru pertama kali udah langsung jadi MC. Iya, enggak kayak Gitu ya. yang karakter satunya itu tuh. Luar Yang biasa. yang inisialnya SSS tuh. Sam siapa gitu kan. Enggak mau dia langsung jadi MC. Oke. Yang perkenalan dulu ya dari aku dulu ya. Ya, oke teman-teman, kenalin. Aku Arif ya. Sekarang sih lagi belajar soal backend engineer. Kalau di Gather Loop sendiri, aku bantu-bantu buat maintain kafenya, buat nge-manage kafenya. Selain itu juga kita kan lagi habis bikin komunitas baru gitu. Nah, itu ada namanya Probolinggo Backend. Di situ aku ngebantu buat jadi PIC atau lead-nya di sana. Mantap. Mungkin Mas Aryo bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Aryo. Sebagai kalau role-nya sebagai front end, aktif di Probolinggo Dev sebenarnya. Terus juga sempat bantu-bantu juga di Gatherloop. Mungkin untuk kesibukannya sekarang lagi freelance saja sih. Freelance saja. Freelance saja. Ini kayaknya lagi banyak job nih Mas Aryo. Iya, banyak Soalnya job. Wah, sibuk sekali. Tadi aku ketemu bikin engineer Mas. Oh enggak, 16 engineer. 16 jam engineer. Dua kalinya loh. Itu mending loh. Biasanya 24 jam. Wow. Luar biasa. Oke. Gini teman-teman, Mas Kak sama Mas Aryo, aku mau bahas soal komunitas nih. Ini kan baru-baru aja ini kan ngebangun komunitas baru Gatherloop kan. Ada Probolinggo front end sama Probolinggo back end. Ya. Nah, di sini aku mau tanya-tanya nih beberapa yang pengen aku tanyakan. Salah satunya soal motivasi bikin komunitas. Nah, biasanya kan gak banyak orang gitu loh pengen bikin komunitas, mau buang waktunya buat komunitas gitu kan. Mending nyari freelance kayak Mas Aryo apa gitu kan, daripada ngebangun komunitas gitu kan. Nah, Iya. pasti ada alasan sendiri, ada motivasi sendiri buat bikin komunitas tersebut. Kayak misalnya Kakak ini kan ini habis bikin Gatherloop, walaupun sekarang udah jadi community space, tapi sebelumnya kan sebuah komunitas gitu kan. Terus juga Mas Aryo dari Probolinggo Dev gitu kan, mungkin bisa ceritain soal motivasi bikin atau ngejalanin komunitas tersebut. Mungkin dari Kakak dulu deh. Siapa dulu? Kenapa saya dulu? Harusnya berharap di Mas Aryo dulu. Kakak dulu deh. Ya, mungkin cerita dikit soal ini ya. Kenapa ngebangun komunitas gitu ya. Terlepas dari entah itu komunitas apapun gitu kan. Nah, sebenarnya tuh semangat buat bikin komunitas ini gak cuma ini ya. Biasanya kan berangkatnya itu kan kayak dari kita punya hobi yang sama, terus ada ketemu orang yang hobinya sama juga, terus ayo kita bikin komunitas aja biar bisa ini bareng gitu. Misalkan komunitas board game gitu misalkan Satu kan, tujuan atau gitu. komunitas apa. Nah, tapi kan tadi kan berangkatnya kan lebih ke perasaan menyukai sesuatu yang sama gitu kan. Misalkan hobi bersepeda, hobi parkour gitu misalkan. Board game atau apapun itu gitu kan. Nah, tapi selama perjalanan aku menyadari sesuatu, banyak diskusi juga sama teman-teman di komunitas yang bikin komunitas itu bisa sustain, bisa survive gitu kan. Itu gak cuma berangkat dari perasaan suka hal yang sama, tapi juga memiliki permasalahan yang sama dan kita sama-sama ngerasa kalau ini masalah harus kita selesaikan nih gitu. Nah, jadi berangkatnya dari sana gitu. Nah, waktu itu mungkin waktu pas zaman-zaman kuliah itu bukan bikin komunitas ya jatuhnya, karena komunitasnya udah ada tuh, workshop riset informatika di Polinema gitu kan. Itu komunitas IT di kampusnya lah gitu kan, di Polinema.
Nah, komunitasnya udah ada gitu kan. Cuma waktu itu masih belum rame lah ibaratnya gitu kan. Masih belum apa namanya banyak anggotanya dan lain-lain gitu kan. Nah, di saat itu tuh yang kenapa kok aku pengen bikin si komunitas ini lebih gede, lebih masif, lebih banyak orangnya apa ya mahasiswanya biar kenal itu adalah karena gini, waktu itu kan aku untuk informasi tentang teknologi-teknologi terbaru itu kan tidak semengikuti itu gitu kan Mhm. waktu itu tahun 2016 aku tuh kayak cuma belajar PHP gitu kan, Mhm. JavaScript dan itu gak paham framework-framework kayak Bootstrap, CI lah, Oke. Laravel lah, Mhm. Node.js lah, itu gak tahu gitu kan. Mhm. Nah, tapi ketika aku join komunitas gitu kan, si WRI ini, Workshop Desain Informatika ini, itu kenal sama teman-teman, alumni-alumni, itu Mhm. yang kenalin Node.js, React lah, apalah gitu kan. Jadi bisa catch up dengan teknologi yang ada. Nah, kemudian itu pertama ya. Di satu sisi yang lain itu aku ngelihat teman-teman yang mungkin bukan jurusan IT ya sebelumnya ketika di SMA lah gitu misalkan atau yang SMK-nya bukan jurusan IT lah gitu kan. Itu ngerasa kesusahan buat belajar ngoding. Dan aku kayak ngelihat mereka tuh kayak bukan perkara dia tuh banyak yang bilang kan kayak, "Wah aku nggak bisa Kak kayak kamu, soalnya kamu Mhm. pinter." Iya. Mhm. Memang pintar Mhm. gitu. Mhm. Iya. Aku perasaan nggak pernah ngerasa kayak gitu loh Saya maksudku. sudah ini juga kan, Iya, Kak, aku dari kayak IT dulu sendiri. heeh, dulu Heeh. pas belajar RPL pertama kali itu juga ngoding Mhm. pertama kali ya juga mati-matian juga, maksudnya kayak Mhm. Ada effortnya ada gitu. effort-nya Mhm. juga gitu kan, bingung mahamin fungsi yang nge-return sesuatu. Kata-kata nge-return tuh aja aku seminggu aku baru paham. Nggak langsung bisa Gak ya langsung bisa, kan. gak langsung nangkep gitu loh. Nah, terus Mhm. aku ngeliat teman-teman nih, apa ya, menyalahkan dirinya sendiri, aku kayak, "Aduh kamu harusnya jangan kayak gitu, kamu sebenarnya pinter," gitu loh. Toh teman-temanku yang jago di matematika gitu kan, Mhm. di Bidang mata lain gitu. pelajaran lain lah Iya, bukan iya. IT ya, itu Mhm. banyak yang pintar-pintar, tapi mereka bilang ngoding susah gitu kan. Nah, aku Mhm. pengen ngebantu mereka gitu kan. Nah, Oke. di saat itu tadi komunitasnya itu, lagi ada di fase yang tadi tuh, sepi gitu kan, Mhm. peminatnya Mhm. kurang dan lain-lain. Nah, yang aku takutkan adalah komunitas, itu pertama kalinya aku ikut komunitas gitu, komunitas IT kan. Nah, komunitas IT kayak gini nih jangan sampai hilang gitu, jangan sampai Mhm. hilang, jangan sampai, tadi redup gitu kan. Jadi aku waktu itu bilang ke waktu itu lead-nya Mas Hilal, yang Mhm. Oh, yang kemarin kemarin tuh ya? ya, heeh, Oke. kita ini invite Mas Hilal, "Mas, ini Mas, aku coba ngide-ngide dan lain-lain, aku ceritakan keresahanku, aku gak pengen komunitas ini, selesai gitu kan, aku Mhm. coba discuss dan lain-lain, akhirnya, ketemu caranya lah kayak gitu. Dan itu bener-bener di apa ya, kayak bener-bener diperjuangkan bareng-bareng gitu. Jadi kayak aku ngerasa komunitas ini gak boleh hilang karena alasannya ini gitu kan, Mhm. teman-teman ini harus tetap ada komunitas biar bisa belajar lebih dalam, Mas Hilal ngerasain yang sama, terus ngumpulin teman-teman lain yang ngerasain hal yang sama, ya udah kita percaya sama satu hal itu, kita Mhm. harus menyelesaikan masalah ini bareng-bareng, ya udah selesai, itu sih. Jadi yang memotivasi adalah itu, perasaan yang menganggap bahwa ini ada suatu masalah dan kita harus menyelesaikan masalah ini bareng-bareng gitu sih. Pengen ngebantu temen-temen gitu kan. Dalam case Mhm. waktu itu gitu, heeh, pengen ngebantu teman-teman tadi itu, gitu. Nah, dari situ, makanya Kakak pengen bikin komunitas terutama di Probolinggo ini gitu kan. Nah, heeh, yang di Probolinggo Mhm. sebenarnya kasusnya sama sih, jadi kayak Mhm. pengen bantu teman-teman Probolinggo lah biar lebih catch up, lebih aware tentang dunia, IT gitu kan, Mhm. Luar biasa. Ini Mantap. motivasinya dari Kakak ya, pengen Iya. ngebantu temen-temen yang Heeh. satu tujuan, satu hobi gitu kan, biar ada tempat gitu kan. Iya, Mhm. Jadi Mas Aryo mungkin ini Oke, di kalau Dev. dari aku sih sebenarnya hampir mirip sama kayak Mas Aka ya. Jadi sebenarnya di Probolinggo Dev pun, sebenarnya sebelumnya itu udah ada. Jadi nggak Mhm. benar-benar aku yang initiate dari awal gitu Mhm. sih. Cuman kalau misalkan ngumpul-ngumpulnya itu, meskipun sebelum jadi komunitas ya, Mhm. nah itu sebenarnya dari keresahan pribadi dan, masalah pribadi sebenarnya sih. Jadi ketika lulus kuliah itu aku nggak punya teman belajar gitu, ya belajar Mhm. sendiri kayak gitu. Terus, susahnya nyari apa ya, kalau dulu nggak ada roadmap ya. Mhm. Jadi Betul. kita benar-benar banget tutorial hell banget, jadi mana yang harus dipelajari dulu itu nggak tahu gitu loh. Sementara setelah itu, beberapa tahun kemudian udah rame konten-konten apa, programming di YouTube gitu. Itu tapi tetap masalahnya sama, ada yang nanya ke saya gimana cara belajarnya, terus kemana dulu kayak gitu kan. Nah sebenarnya setelah itu juga ada yang misalkan ada yang nanya, apa ya, secara personal gitu ya. Nah sebenarnya pertanyaan itu sama-sama sebenarnya, sama semua gitu, dari beberapa orang itu pertanyaan sama. Nah jadinya aku biasanya ngarahin, ke komunitas saja gitu. Kalau kalau aku dulu ke Probolinggo Dev ya, jadi
ngarahin ke Probolinggo Dev aja untuk tanya di sana biar yang nanyanya sama serupa itu biar tahu juga insight-nya kayak apa kayak gitu. Iya 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 Nah, iya. jadi sebenarnya tujuannya itu sih komunitas itu selain apa namanya, kalau dari awalku pribadi itu dari diriku sendiri sebenarnya. Jadi biar istilahnya itu ya bermanfaat juga buat orang lain terus juga pengalamanku bisa dipakai dan apa ya, selanjutnya bisa bermanfaat lah ke depannya buat buat anak itu atau orang itu kayak gitu sih. Berarti Probdev ini sebelumnya bukan didirikan sama Mas Oh Aryo berarti ya? bukan. Sebenarnya udah Tapi ada, cuman mhm, istilahnya aku mengkoordinir kalau terutama aku karena posisinya di Kota Probolinggo ya. mhm. Jadi teman-teman kota itu aku ajak ngumpul kayak gitu kalau misalkan ada Wis, permasalahan luar ataupun biasa. apa namanya, kalau misalkan ada permasalahan ataupun yang mungkin butuh kerjaan atau project itu Mhm. bisa ini kan, itu mungkin masuk nanti ke masalah ini ya, ke urusannya sama manfaat ya mungkin. Iya, Itu sih mungkin. betul betul. Berarti Probolinggo Dev itu dari kapan Mas berdirinya Mas? Kalau berdirinya seingat saya sekitar 2016-an ya, sekitaran itu, 2016-an. 2016. Pas aku 2016. awal-awal kuliah berarti. Udah berapa tahun ya? Ya Udah. Oh itu 2000 2016 baru kuliah Mas Aka? Baru kuliah. Wah. Kenapa Paman? Lanjut aja. luar biasa. Iya. Baru kuliah. Baru kuliah. Pertanyaannya kan gitu, baru Iya. kuliah ya gitu. Anda secara tidak langsung menyepil sendiri. Itu Mas Aryo sudah mulai ini ya. Luar Aduh. biasa. Menunjukkan senioritasnya. Baru kuliah gitu kan. Ya, gitu sih mungkin. Jadi tujuannya memang dari keresahan pribadi dan masalah pribadi biar apa ya, yang aku solve itu mungkin berulang ke orang lain dan Mhm. bisa nge-solve mungkin dengan caraku itu ataupun dengan cara teman-teman yang lain kayak gitu sih. Biasanya teman-teman yang masih baru belajar gitu kan Iya, yang banyak baru belajar itu. pertanyaannya sama Pertanyaan biasanya gitu sama kan. biasanya. Jadi kalau di komunitas kan udah bisa apa ya, menunjukkan bahwa anak ini pertama anak itu kelihatan udah niat gitu kan. Mhm. Terus apa namanya, niatnya ke programming yang seperti apa kayak gitu, bidangnya apa kayak gitu sih. Itu sih mungkin. Oke. Sampai mungkin apa ya, mungkin ini sedikit cerita aja ya. Jadi Mhm. kayak misalkan sampai aku waktu itu rame-ramenya Telegram itu Mhm. di grup-grup Telegram komunitas lain aku nanya, "Di sini ada yang dari Probolinggo enggak?" gitu. Oh, iya, Probolinggo Dev ada Telegramnya? Iya ada. Iya, nanti bisa spill. Jadi aku oke. Jadi boleh. Jadi aku sampai nanya ke Lumajang Dev waktu itu masih Heeh. ada, di Pasuruan Dev, "Ada yang dari Probolinggo nggak?" Maksudnya itu biar kalau pas di Probolinggo kita bisa ngumpul-ngumpul sharing-sharing kayak gitu sih. Mhm. Itu sih mungkin. Biasa. Di di mana di situ kan biasanya komunitas tuh gak cuma orang-orang senior, ada junior Iya yang iya. baru-baru gitu kan. Lebih Nah banyak itu yang baru belajar. iya, Iya kebanyakan sebenarnya gitu iya. sih, heeh. Itu kayaknya relate sama pertanyaan kedua aku. Gimana tuh? Ini pertanyaan kedua aku tuh how to make a good communication with a member community. Oke. Gimana kita bikin komunikasi yang bagus sama member, terutama buat yang baru-baru itu biasanya kan malu gitu mau Iya iya. tanya-tanya, mau nimbrung tuh malu itu kan. Aku Masalah harus gimana itu ya kan. masalah utama sebenarnya Nah. sungkan itu Mas. Nah, Iya, betul. orang Indonesia Paling sering sungkan itu. ya. Biasa gitu biasanya tuh. Sering. Nggak Kadang sungkan gitu. Nggak kadang kenal. juga ikut-ikut gitu kan kadang juga. Anu nih ikut komunitas mau ikut ah, yaudah nah gitu kan katanya. Oh iya iya. Ikut-ikut, betul. ikut-ikut Gitu teman loh maksudnya. biasanya, heeh. Bisa Kayak juga. belum punya tujuan ikut komunitas itu apa. Nah itu di situ gimana kalau dari Kakak atau Mas Aryo gimana cara bikin komunikasi yang bagus sama mereka gitu? Paling sebelum bahas gimana caranya paling perlu clear dulu ya definisi good communication itu maksudnya Oke. yang kayak gimana gitu. Misalnya kayak di Maksudmu. grup gitu. Ya Heeh. kan biasanya ada komunitas itu ada grupnya, terus ada pertemuannya gitu loh. Ya ada meet Nah, up-nya, ada event-eventnya. gimana Heeh. cara kita tuh nge-trigger mereka biar Heeh. mau ini apa berkomunikasi gitu loh. Oh biar Oke. aktif. Aktif, Gimana caranya bikin komunitasnya itu aktif aktif, gitu ya. Iya. Kalau aku ya itu tidak bisa dipungkiri kayak aku ngerasa aku gak bisa bikin semua orang tuh aktif buat ngobrol, aktif buat diskusi, aktif buat belajar karena tadi kan nggak bisa dikontrol. ya gak bisa dikontrol gitu kan. Heeh. Tiap orang beda-beda gitu kan. Nah, cara memaksimalkannya adalah gini, kalau misalkan kita itu pengen komunitasnya itu aktif semua dan lain itu bakal susah gitu kan. Tapi kalau kita pengen bikin ningkatin kualitasnya tadi ya kayak misalkan aku pengen teman-teman ini aktif dan lain-lain itu kayak ya kita bisa fokus ke kualitasnya tapi nanti akan kuantitasnya yang akan berkurang iya gitu. bener. Mungkin yang aktif akan tidak banyak beberapa doang tapi itu kayak bener-bener yang aktif gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalau misalkan kita pengen teman-teman itu aktif, diskusi dan lain-lain gitu kan. Nah, itu akan
apa ya, berbanding lurus dengan seberapa ingin mereka itu untuk berkembang Join, gitu kan, mhm. atau Oke. memecahkan Mhm. masalahnya gitu kan. Makanya ketika ini ya, terutama ketika ngajakin teman-teman buat join Gather Loop gitu, terutama di tim-tim internal gitu kan. Aku sering ngajak one on one dulu kan biasanya kan. Mhm. Oh, iya. Ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Kayak aku pengen tahu dulu nih kayak gimana gimana aku bisa ngasih good communication ke dia gitu kan. Atau kita bisa saling ngobrol dengan sangat nyambung. Kalau Mhm. misalkan aku gak kenal sama orangnya gitu. Iya. Maksudnya nggak kenal sama problemnya dia itu apa, Hmm. cara berpikirnya itu kayak gimana, Latar terus belakangnya juga. latar belakangnya, seberapa dia cerita permasalahan, seberapa urgent permasalahan tersebut kayak gitu. Jadi ya emang perlu di apa ya, punya ada waktu untuk memahami hal tersebut gitu. Nah, baru dari sana itu bisa terjalin kerjasama. Kayak misalkan yang sering terjadi itu adalah dia bilang, "Wah, aku ini Mas, lulusan SMK doang gitu, atau Iya. SMA kayak gitu kan. Tapi aku suka suka Ngoding. ngoding, pengen belajar ngoding, tapi aku gak ada kesempatan untuk kuliah," misalkan dia bilang gitu, "gak boleh keluar kota atau apalah bla bla bla," kayak gitu tuh misalkan. Ya udah, aku bener-bener coba lihat seberapa ingin dia untuk bekerja di bidang IT Bidang IT, gitu kan. Itu bisa ditangkap dari inilah ya, dari Mhm. cara dia cerita, dari Iya. cara dia itu Keresahannya Antusiasnya. gitu kan. menceritakan Iya. keresahannya gitu kan, seberapa ngefeel gitu kan. Kalau cuma Mhm. ya pengen aja sih Mas, atau apa ya, kayak Itu ya kan itu kelihatan gimana? udah kelihatan Iya. udah kurang ini kan, kayak Kurang kurang excited ragu-ragu gitu dan kan. lain-lain gitu kan. Tapi Heeh. kayak aku pengen beda lah, pasti teman-teman paham lah ya Iya. maksudnya gimana maksudku gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu kalau ternyata orang ini benar-benar urgent dan benar-benar butuh gitu kan. Ya udah, aku bisa ngelempar ibaratnya tuh kayak bentuk kerjasamanya lah gitu. Kayak aku bilang, "Apa yang bisa aku bantu untuk dirimu adalah, ya udah aku bakal mentorin kamu. Aku bakal mentorin kamu, aku bakal Iya. ajarin kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi front end kah, back end kah?" Kalau misalkan dia udah tahu itu ya aku kenalin dulu gitu kan. Jelasin dulu. Jelasin dulu software engineer tuh gimana, bla 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 kayak gitu kan. Terus habis itu ya udah, dia coba belajar bla bla bla. Tapi Oke. ya tadi aku bakal bilang juga kan, apa namanya, ini kan kayak kerja sama, berarti kan harus ada timbal balik gitu kan, agar dua-duanya itu semangat gitu untuk menjalani Iya, sesuatu iya. yang udah kita sepakati Sepakati, bersama iya. gitu kan. Ya udah aku bilang, "Aku nanti pengen bikin komunitas gitu, aku pengen bikin komunitas, kenapa kok bikin komunitas, aku pengen bantu teman-teman lebih banyak, kamu mau gak nanti ketika kamu udah beres belajar, kamu udah apa namanya, ibaratnya udah jago lah gitulah ya, itu ngebantu teman-teman yang lain, bantu aku bikin komunitas ini, oke gak?" Oke. Nah, kalau misalkan oke, dari orang juga kelihatan tadi kan, urgensinya dan lain-lain kelihatan, ya udah ayo jalan bareng-bareng gitu. Jadi paling enggak satu orang ini itu akan bener-bener semangat buat belajar. Kenapa? Karena tadi saling mengerti, saling paham problemnya, aku ceritain problemku apa, dia ceritain problemnya apa, solusi yang aku berikan ya ini, dia juga ngasihkan solusinya dia juga gitu kan, untuk memecahkan masalah ini bareng-bareng. Bondingnya juga dapet gitu kan. Udah. Jadi kata-kata, "Aduh aku sungkan, Iya, aku iya. gak kenal," Udah Nah, dekat itu ya, udah ini. jadi iya, udah gak ada heeh ya. heeh. Nah tapi tadi problemnya, untuk melakukan hal yang sampai sedalam itu kan nggak bisa ke ratusan Langsung, iya. orang, iya kan? Memang harus satu-satu. Betul. Heeh, lebih ke kayak Memang ke satu orang dulu, terus Personal. ada harus orang baru 2 3 Mhm. 4 orang ini kenal sama teman yang lain terus diajak juga, makanya kan Iya. makin besar makin besar makin besar makin besar gitu. Tapi kalau misalkan pengen yang langsung masif, ya mungkin akan bisa bikin komunitas yang gede banget kayak, wah masuk semua jebret gitu kan, tapi mungkin tidak akan bisa bikin yang apa namanya, seaktif itu gitu. Dan konsisten Bonding juga aja. dan gak lama juga konsistennya biasanya. Iya. Cuman awal-awal doang aktif gitu terus tiba-tiba menghilang Nah, gitu. jadi bondingannya itu berarti. Iya, Dari iya, benar-benar. bondingannya. Makanya ya tergantung tadi komunitasnya ini cocoknya itu tadi apakah buat biar teman-teman tuh aktif, dikit tapi aktif, atau yang banyak tapi tadi bisa jadi ada yang nggak aktif dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi kayak itu model seleksi alam. Iya. Emang lebih apa ya? Kalau pengen komunikasinya baik tuh emang perlu kualitas yang bagus Iya benar. antar Quality member time-nya gitu harus kan. bagus ya. Heeh. Quality time-nya Iya, mungkin ya betul. bahasanya. Kalau dari Oke. Mas Rio gimana, Mas? Kalau dari aku mungkin pernah juga melakukan yang dilakukan Mas Aka, tapi cuman mungkin kurang sebagus Mas Aka mungkin ya, bukan masalah membandingkan, cuman Ah, aku masa juga gitu, saya Mas? juga belajar dari Mas Aka kan tadi ya kan. Jadi Saya istilahnya tuh juga nggak bagus, Mas. Jangan jadi gitu. kalau aku tuh memang mungkin waktu awal-awal juga kalau dari Mas Aka kan contohnya tadi dia punya masalah apa, terus aku bisa ngasih solusi apa, terus dia ngasih solusi aku apa gitu kan.
Nah, kalau dari aku memang awalnya tuh dari orang yang menceritakan masalahnya, aku cuman mengarahkan ininya apa namanya solusinya kemana kayak gitu. Hmm. Dan selain itu mungkin kenapa kayak gitu karena memang ya mungkin dari personal juga ya. Dari dulu aku juga karena aku belajar sendiri jadi mungkin aku pikir mungkin dia juga pasti bekerja keras deh kayak aku gitu mungkin ya. Hmm. Mungkin itu kurang kurang bagus Ah. kan. Kalau gitu kan sebenarnya. Cuman bisanya cuman ya waktu itu memang seperti itu karena memang nggak waktu itu masih kerja di luar kota juga. Hmm. Terus nggak bisa seintens sedekat itu juga gitu. Jadi mungkin cuma mengarahkan aja kayak gitu sih lebih lebih aku. Terus palingan kalau misalkan good communication yang apa ya biar eh, komunitas atau anggota itu aktif ya Hmm. di grup biasanya karena aku gak selalu serius kan biasanya Iya. cuman nambahin Bikin apa meme. bikin meme aja Bercanda Dan itu. paman. atau stiker kayak gitu sih palingan. Nanti kalau misalkan udah kalau aku jadi kayak kebalikannya sih. Jadi kalau misalkan ada yang aktif di di komunitas terus apa namanya dia kelihatan aktif ya terus udah mulai hilang nah aku baru mulai japri biasanya kayak gitu. Oh ya ya Jadi ya ya. biar Walaupun apa ada masalah apa kira-kira apa gitu terus kok gak ada kabarnya gitu apakah saya perlu sering sering hilang di grup kok gak dijapri. Gitu ya. ya kan Langsung curhat tuh Mas. kan ada grup lain mas Gitu ya. Aduh, apa ini? Apa ini? Aduh. Gitu, Sepertinya ada sih. rahasia antara berdua ini. Nah jadi palingan gitu sih jadi kalau misalkan udah apa namanya kelihatan ini ya udah kurang aktif itu apakah karena memang sibuk dengan hal yang dia problem sulit menyelesaikan terus mungkin jadinya karena udah lama gak aktif aku sungkan lagi deh kayaknya gitu Nah, ya jadinya. itu sering kejadian itu. Jadi Nah, akhirnya aku ini sih langsung personal chat kayak gitu terus aku biasanya aku ajak ke Gitterloop gitu kan biasanya biar dia semangatnya naik lagi kayak gitu sih. ya 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 ya. Iya Itu sih. penting sih. Jadi apa ya? Adanya komunitas tuh kadang juga jadi semacam nge-charge gitu, Iya, nge-charge iya. semangat belajar Iya. gitu loh. Kayak ngeliat teman-teman yang wah kok makasih Mbak kamu lagi belajar apa? Aku belajar ini nih gini gini gini. Terus tanya yang lainnya, wah aku lagi ngerjain sesuatu apa gitu. Ngelihat kayak gitu tuh atau mendengar kayak gitu tuh kayak jadi bikin kita nge-charge buat Iya, terus iya. belajar gitu kan. Apalagi kadang di komunitas tuh ada rivalnya gitu kadang biasanya. Iya Wih, gitu. gitu Kok ya. sampai rival Wah, ini ya? dia udah bisa ini nih, aku harus bisa juga dong gitu. Oh, ya, maksudnya Rivalnya. Rival Anda siapa rival Anda? Siapa ya? Tapi kalau in positive way ya bagus sih, maksudnya termotivasi kan Iya. gitu. Cuman kadang memang ada case yang dia udah sampai segitu nih, aku cuman gini ini aja. Nah itu mungkin perlu juga Aduh, jadi minder ya. Iya perlu juga dideketin lagi sih. Mungkin kamu butuhnya apa kayak gitu sih palingan sih. Sekarang itu biasanya dari yang ngurusin PIC-nya, dia tuh biasanya kan kerasa, oh ini anak bukan belum apa, udah mulai kendor gitu Iya, kan. iya. Nah itu Ada yang masalah dilakuin sama apa? Mas Aryo itu Iya, kan. Maintain ya. Nah, kalau kakak kan di awal-awal, Iya. gitu kan. Kalau Mas Aryo pas sudah berjalan, Iya iya Mungkin iya, seperti iya. itu sih mungkin. iya Nah, perbedaannya. perlu di ini ya berarti ya perlu kayak tetap di maintain terus-terusan gitu ya. Iya, iya, Nah. harus konsisten itu sih. Betul. Dijadwalin one on one gitu ya. Boleh gitu. Itu ya, itu biasanya kakak biasanya gitu. Nah, iya kan. Ya sekarang sudah tidak sempat lagi ya seperti. Jadi perlu banget ya buat kita nge-maintain komunikasi di dalam Iya. komunitas tersebut ya biar komunikasi antar member tuh terus berjalan gitu kan. Nah, biasanya gimana sih kalau ngomongin soal maintain nih? Ini jadi tantangan terbesar Iya, nih benar dalam sih, benar. komunitas ini. Karena biasanya kalau ngebangunnya tuh mau dibilang gampang sih, gampang susah gitu kan. Tapi lebih sulit buat ngejagain komunitas tersebut. biar sustain gitu ya, jalan terus kenapa gitu ya. komunitas tersebut. Biasanya gimana nih kalau dari pandangannya Kak Aka atau Mas Aryo buat nerapin itu buat nge-maintain komunitas itu gimana? Mungkin gini ya, Apa kalau Adit? dari aku kayaknya ada 2 hal mungkin yang mau diangkat dulu gitu ya. Yang pertama itu adalah tadi, komunitas itu kan tercipta karena anggota-anggotanya itu merasakan suatu keresahan gitu kan, yang sama dan ingin di-solve bareng-bareng gitu kan. Nah, mungkin komunitasnya itu akan mulai pudar semangatnya gitu ya. Ketika ini gak ngomongin ini ya, kayak perjuangan untuk sampai ke tujuannya. Kadang komunitas ada yang ya udah kebanyakan tuh yang langsung udah bisa sampai ke tujuan utamanya tadi kan. Tapi ketika udah sampai ke tujuannya tadi, itu kayak kehilangan arah udah. Kehilangan arah dan bingung gitu kan. Kayak misalkan
waktu aku awal-awal itu tadi di WRI tadi WRI, gitu kan, aku pengen teman-teman itu ada tempat buat belajar bareng bla 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 gitu kan. Udah, ada waktu itu sampai bikin semacam bootcamp kecil-kecilan gitulah. Kita nyebut biasanya mini kelas mini gitu kan. kelas. Oke. Nah, udah ada mini kelasnya, teman-teman belajar dari sana, setahun jalan, 2 tahun jalan gitu kan. Maksudnya udah pergantian angkatan gitulah kan. 1 kali jalan, 2 kali jalan udah aman gitu kan. Terus next-nya itu apa gitu. Jadi kayak teman-teman tuh bingung mau ngapain lagi Iya. gitu kan. Nah, itu Nah, biasanya kayak gitu biasanya. sama kayak juga di Gather Loop gitu kan. Aku bikin Gather Loop ini kan buat tadi bantu teman-teman biar bisa mendapatkan karir gitu kan di software engineers gitu kan. Nah, ketika nanti di titik teman-teman udah sampai ke sana gitu kan, teman-teman yang aktif tadi itu udah sampai ke sana, aku ngerasa kayak bakalan tidak sebanter dulu lagi semangatnya. Kenapa? Karena udah kesampaian Udah gitu loh. sampai di tujuan Teman-teman gitu udah ya. gampang semua kok buat cari kerja, belajarnya udah lancar, ininya belajar buat jadi software engineer udah lancar, terus bikin portofolio, mempersiapkan karir bla 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 udah lancar semua gitu. Nah, akhirnya ya apa kemudian gitu kan yang mau dikejar lagi gitu kan. Nah, mungkin tadi ya, biar bisa sustain, bisa terus jalan gitu adalah ya mungkin menemukan permasalahan-permasalahan baru dan tujuan-tujuan baru yang ingin kita selesaikan bareng-bareng lagi gitu, atas nama komunitas Oke. ini gitu. Atau mungkin kalau komunitasnya spesifik untuk menyelesaikan satu tujuan tadi itu ya mungkin bikin komunitas baru untuk menyelesaikan masalah yang baru lagi gitu, bisa jadi Mungkin lebih gitu kan. deep gitu kan. Iya, heeh Iya heeh benar. heeh. Kayak Misalkan misalkan, gini ini aku ngebayangin contoh nih, contoh aja ya, ini lagi tiba-tiba keluar ide gitu kan. Misalkan nih di Probolinggo itu, teman-teman udah tahulah gimana caranya buat jadi software engineer, dapat karir di startup bla bla bla, bahkan ke unicorn bla bla bla, kayak udah gampang lah gitu, semua orang udah tahu caranya gitu, udah biasa lah gitu kan. Nah, kemudian apalagi nih next-nya, oh masih ada permasalahan baru nih, apa, teman-teman masih oke untuk dari fresh graduate menjadi seorang software engineer itu udah tahu semua caranya, udah gampang lah buat ke sana lah gitu kan. Circle-nya, anunya semua udah kebentuk semua lah gitu. Nah, cuma permasalahan selanjutnya adalah buat dari junior engineers ke senior gitu kan, untuk level up ke karir yang lebih tinggi, teman-teman masih banyak yang stuck gitu misalkan. buat improve skill-nya gitu kan. Nah, ini kan berarti permasalahan baru kan Iya. yang Betul. ditemui ketika sudah menyelesaikan permasalahan yang Yang pertama pertama, tadi iya. gitu kan, yang dari fresh graduate ke junior. Ya udah ayo, kita ngerasa ini masalah bersama gak? Ya ayo kita bikin komunitas untuk nge-solve masalah ini gitu. Nah, itu sih, heeh. Nah, sama yang aku rasakan sekarang itu adalah kalau teman-teman yang emang seneng belajar ngoding gitu kan, emang sudah semangat dan lain-lain, di komunitas ini udah di Gather Loop sendiri tuh udah kayak tercover lah gitu, udah selesai lah masalah itu gitu kan. Nah, tapi masalah baru muncul gitu. Kayak tadi banyak teman-teman tuh yang merasa tidak bisa ngoding, susah ngoding gitu kan. Padahal itu bukan karena kesalahan dia, maksudnya bukan karena dia gak mampu lah atau dia gak cocok ngoding lah, gak cocok di IT, bukan gitu kan. Ya tadi kadang ada yang bilang kayak gitu ternyata matematikanya jago gitu kan. Ada yang kayak gitu-gitu juga tapi mungkin cara belajar ngodingnya aja yang salah atau mindset belajarnya salah, akhirnya dia gak bisa ngoding gitu kan. Nah, itu bagiku permasalahan baru gitu. Permasalahan baru yang butuh kita solve bareng-bareng gitu. Ya mungkin nanti bakal bikin komunitas untuk nge-solve masalah tadi gitu. Apakah harus bikin komunitas baru gitu Kak? Kalau memang sudah Gak ada harus komunitas. sebenarnya, gak harus komunitas baru Ya sih. mungkin di komunitas yang sudah tidak ramai lagi bisa, Mas. Oh gitu. Waduh. Gitu ya. Yang mana itu, Mas? Langsung ditembak ya Mas. jadi kan bisa biar ada materi baru gitu kan. Karena memang kadang contohnya mungkin real case-nya aja ya, kayak misalkan di Probolinggo Dev itu memang jujur aja memang anggotanya itu banyak yang ya bukan main ya, menurutku udah banyak yang expert, terus pernah Udah juga senior. dulu ya senior, terus bahasanya juga sebenarnya istilahnya buat pemula itu berat-berat gitu lah. Nah itu kejauhan kayak gitu kan. Nah makanya mungkin kalau misalkan levelnya dari junior ke middle atau ke senior mungkin bisa tanya ke Probolinggo Dev, bisa juga sih. Dan sebenarnya di sana itu banyak yang bantu. Cuman ya kalau kita nggak nanya ya nggak ada yang jawab dong kan, gitu kan. Ya kan Nah, apa ya, circle-nya kan udah ini, circle-nya itu cocok untuk teman-temannya tadi yang mentalnya udah siap Iya buat benar. belajar tadi itu kan. Ya mungkin yang tadi yang dia itu udah di industri gitu Nah, kan, baru-baru kerja gitu, itu mentalnya udah
kuat banget tuh Iya. buat belajar-belajar gitu kan. Iya, iya, iya. Maksudnya mentalnya kuat tuh bahkan gak perlu disuapin untuk ngejar gitu loh. Iya iya, Udah bener. ngejar sendiri Udah gitu. ngajar Nah itu kan sendiri. yang pas gitu kan Nah, di apa namanya di circle Probolinggo Iya, di Dev Probolinggo gitu Dev kan. kayak gitu sih mungkin sih. Jadi Mm. apa namanya, buat teman-teman juga yang mungkin nonton ini juga, jadi misalkan ada pertanyaan yang mungkin apa ya, ya yang rame sekarang tuh biasanya kan kayak kripto gitu kan. Nah, di Ya. Probolinggo Dev juga ada yang programmer kripto gitu kan. Terus juga masalah apa ya, masalah-masalah kayak misalkan yang berbau dengan hardware gitu ada juga di Probolinggo Dev, teman-teman yang bisa bantu menurutku itu sih. Jadi, next solusinya bisa di Probolinggo Dev gitu kalau misalkan di komunitas yang apa ya, yang mungkin di Getterloop dan, itu masih apa ya, apa ya, istilahnya kayak kayak banyak memang sebenarnya kan yang aku lihat di komunitas Gatorloop itu, memang banyak yang, masih SMK atau kuliah gitu Kuliah. Ya, kan, mahasiswa. mahasiswa masih belum, kerja kayak gitu. Nah jadi mungkin, kalau misalkan di Gatorloop ya tanya juga nggak apa, yang berat nggak apa-apa juga sih, cuman, mungkin kalau misalkan masih belum dapat, solusi bisa ke Probolinggo Dev juga sih kayak gitu sih. Yang lebih expert lagi Iya, lebih expert yang udah siap, kayak yang Mas Saka tadi bilang, yang udah kerja gitu. Kalau pas kerja kan kita kadang nggak selalu diiyain kan, kalau udah Nah. biasa kerja tuh, kita bisa ditantang opini kita gimana, nah udah Bicara kuat kan balik. iya, udah kuat kan mentalnya, nah itu bisa nih ke Probolinggo Dev itu. Tapi ini bukan maksudnya Probolinggo Dev ternyata serem ya, nggak gitu juga sebenarnya sih. Nggak gitu Probolinggo juga Dev ini sebenarnya. sepuh ini. Gitu sih paling. Probolinggo Sepuh Dev. Ya begitu ya. Tapi gini Mas Aryo, kalau misalkan nih ngobrolin atau tanya atau diskusi tentang karir software engineer secara umumnya gitu ya. Maksudnya kayak misalkan nih aku ada keresahan, oh aku sekarang senior front end, tapi kok aku ngerasa kayak belum Iya, iya. senior ya. Definisi senior kayak ceritanya seperti siapa apa, itu ya? kayak gitu-gitu. Kayak Nggak tahu ceritanya. siapa ya. Ya kayak gitu-gitulah. Iya iya. Itu apakah bisa juga didiskusikan di Probolinggo Dev Mas, menurut Mas Aryo? Kan misalkan ada teman-teman yang udah banyak juga yang senior di sana gitu kan. Iya, Itu iya. apakah cocok untuk discuss seperti itu atau kayak gimana? Kalau menurutku ya, kalau misalkan, sepengetahuanku dan sepengalamanku, menurutku cocok sih kalau menurutku karena, di sana tuh ya memang levelnya banyakan yang senior gitu. Nah jadi pertanyaan kita yang dari kayak tadi yang, aku di perusahaan nih udah titelnya senior tapi kok nggak cocok gitu kan. Nah mungkin bisa ditanyakan di Probolinggo Dev juga terkait itu, misalkan masalah-masalah kayak yang berat kayak performance kayak itu kan bisa juga kan di Probolinggo Dev. Terus masalah hal yang ramai juga di programming tuh, web assembly kayak itu. Nah itu bisa juga Kalau gitu. non teknisnya Mas, kayak misalkan bahas timeline, bahas team management kayak gitu-gitu, terus bahas Oke. growth mindset lah, team building dan lain-lain tuh. Ya kan itu juga salah satu, ya mungkin bukan seniornya ya, Iya kalau senior iya. kan yang teknikalnya Manajerial teman. mungkin ya, lebih ke Iya, manajerial di ya. Tapi kan atasnya lagi gitu, Iya, di Bisa atasnya untuk senior. persiapan juga untuk Nah seorang iya, senior heeh. gitu kan. Oke. Biasanya kan keresahan teman-teman yang udah mungkin udah ke senior tuh hampir ke senioran itu juga kan kayak, wah aku gimana nih kalau nge-lead tim bla bla bla, aku ada pengalaman bla bla. Nah itu apakah bisa juga didiskusikan di Promdev atau kayak gimana Mas menurut Mas Aryo? Oke, kalau Maksudnya teman-teman tertarik gak buat discuss tentang hal itu gitu? kalau tertarik apa enggak ya, harusnya itu sebuah hal yang baru ya untuk ditanyain. Nah, Oh belum pernah berarti ya? sebelumnya belum pernah, masalah manajerial itu belum pernah dan kebanyakan itu teknis kayak gitu sih. Jadi mungkin, bisa dilempar aja pertanyaannya kayak gitu. Nah, nanti bakal ada yang mungkin bisa jadi orang yang teknis dia pernah di manajemen seperti apa kayak gitu. Nah jadi, bisa tanya langsung aja kayak gitu. Jadi biar kita langsung sharing aja pengalamannya Mas Taka kayak gimana, secara manajerial Mas Arif seperti apa, kayak gitu sih mungkin sih kalau di Probolinggo Dev. Mungkin Karena bisa dicoba dulu mungkin ya, iya, karena belum bikin sama event sekali atau sih sampai apa. sekarang, iya belum pernah sama sekali ada pertanyaan Tapi itu tentang bisa jadi sih, bisa jadi buat siapa tahu Probdev juga bisa ini lagi. Nah, level up lagi ya, level up lagi. Iya sih. Ya, aktif lagi lah gitu. Iya. Siapa tahu Probdev mau bikin ini event baru untuk khusus untuk manajerial gitu misalnya. Iya, Udah atau- Masuk banyak juga itu. sih, masuk juga sih, bisa juga sih. Kemarin, sebenarnya kemarin itu ada yang nanya juga, tapi secara personal ya, gimana kalau misalkan tapi mungkin ini tergantung di tech stack-nya ya. Jadi ada yang mau buat ngadain bootcamp khususnya di Java gitu, tapi cuman privat ke aku, atas nama Probolinggo Dev, nanti
gratis lah gitu. Ada yang bilang kayak gitu juga sebenarnya. Cuman memang aku harus lihat dulu kan di apa di grup itu kayak gimana kayak gitu sih mungkin. Jadi mungkin Dari sini bisa kelihatan ya manfaatnya dari komunitas tersebut ya. Kayak Dev tuh bisa teman-teman yang nggak tahu soal manajerial, soal oh senior iya tuh benar-benar bisa. Terus teman-teman yang masih dasar-dasar bisa di Gather Guide loop Loop juga. atau di Probolinggo backend dan Probolinggo Probolinggo front front end. Nah, end, ya benar. tergantung mereka mau kemana gitu kan. Iya, benar. Nah, di situ apa ya, bener-bener kelihatan banget gitu loh manfaat dari Iya, iya. komunitas gitu Iya. kan. Nah, Terlebih buat teman-teman yang ini, teman-teman yang baru belajar gitu kan. Kayak aku dulu gak kenal teknologi apapun ya, kenalnya ya iya. di komunitas gitu, Iya, iya Nah, benar-benar sih. denger-dengernya banget gitu. berdampak banget buat Iya. teman-teman ini. Sangat-sangat berdampak Nah, banget. Mungkin aku izin nambahin ya, kalau Hmm. misalkan apa skopnya itu dipermanfaat sebenarnya ya benar-benar banyak sih karena terutama yang ini ya, terutama yang udah belajar, udah lulus kuliah, nah nyari kerja nih. Nah, itu Nah, sangat-sangat bermanfaat mulai sebenarnya. Iya, ada locker nggak Mas? meskipun gini Mas, sebenarnya gini. Kalau misalkan ada apa ya, ada misalkan pertanyaan ada locker gak Mas? Itu sebenarnya kalau di ini ya, kalau di komunitas terutama yang teknis kayak Probolinggo Dev, dia nanya spesifik tentang sesuatu itu biasanya kan udah kelihatan nih, oh berarti orang ini fokus di bidang apa gitu. Jadi kalau misalkan ada proyekan pun yang masuk ke aku atau Mas Aka atau Mas Arif, oh ke ini aja dia kayaknya kemarin pernah bahas soal ini deh kayak gitu. Relasi juga. Iya, relasi juga, Nambah relasi networking kan juga. sebenarnya. Sebenarnya itu sih kayak gitu. Terus juga apa namanya informasi tentang locker juga gak selalu di Facebook, biasanya Iya, di Facebook betul. kan. Terus di web portal kadang itu nggak ada di komunitas gitu. Jadi misalkan yang di web portal ada nggak ada, di komunitas ada ternyata dari project-project itu kan nggak selalu diposting di apa ya, Iya. di web portal kerja Iya, misalnya gitu. Gak Gitu sih. selalu ini ya, gak selalu nge-hiring secara formal Iya, gitu iya ya, benar, kayak benar. buka-bukaan gitu, Iya, kadang agak tertutup gitu kan. iya benar-benar kayak Kalau gitu sih. kalian ada teman gitu kan, Nah, iya diumumin ke benar. karyawannya juga, kalau kalian ada Iya. teman, ada ini yang cocok buat ngisi Mm. posisi apa, itu bisa dikabarin kayak gitu ya. Ya biasanya kalau manfaatnya juga kalau misalkan aktif tuh kadang kita dihubungi kan, "Mas Aka bisa nggak ini apa ada project nih kayak gini." "Oh aku masih sibuk nih, coba ke ini." Kan sebenarnya orang yang apa yang dikasih apa ya, dikasih info ini sebenarnya dia gak minta tapi bisa dapat ini kan, dapat info apa project juga akhirnya Iya, kan iya, gitu. iya, Itu iya. karena apa? Karena ya kenal Mas Aka, kalau gak kenal kan Nah, di iya, komunitas iya, ya iya. jadi siapa orang ini kan nggak Siapa yang aku mau ngasih ya ke situ aja, Nggak aku yakin. karena nggak yakin, Jangan dong. jalan nggak ya gitu, ini nama aku nih yang di Iya benar kayak gitu. orangnya ke aku duluan nih gitu, Nah, sampai benar. dicariin nih Nah, gitu. itu Pasti sih. yang bener-bener pas buat Yang itu bener-bener kan. pas gitu, ada bagus itu. kepercayaan lah gitu Iya, kan. iya. Dan terbukti juga kalau banyak concernnya belajar tentang hal itu misalkan di salah satu bidang kayak gitu sih mungkin. Itu Tapi- mungkin manfaatnya gue. Tapi juga selain langsung nembak kayak gitu juga kayak info-info di locker gitu kan. Kita saling sharing gitu kan. Itu Iya, iya juga benar. apa manfaatnya Iya, juga gitu ada kan. manfaat juga kayak gitu. Terus juga bisa jadi portofolio juga. Yap, gitu yap, kan. yap, yap, Benar. yap. Nah, Soalnya kadang ada teman-teman yang dia itu apa ya, istilahnya penghuni ini ya, job portal ya Oh, sebenarnya. gitu. Jadi, Salah. Penghuni job portal. Gimana itu? maksudnya penghuni job sering portal? mantau job portal gitu. Ada motifnya gitu ya? Iya. Gitu. Tidak gitu dah. Maksudnya loker baru gitu biasanya Nah, ini kayaknya cocok ke ini deh kayak gitu. Itu mungkin ada mindset juga kalau misalkan dulu aku sulit juga nyari kerja gitu. Mungkin kalau gini aku bisa ngasih manfaat ke orang lain gitu. Ya kalau misalkan aktif di komunitas kan, oh coba ke orang ini aja deh mungkin dia butuh kayak gitu. Itu manfaat juga kan sebenarnya. mantap banget ya. iya dong. Ini aku juga udah dapet ini nih. Notisan ya? dari Notif ya. udah dapet notif nih. Gak kerasa ya ternyata. ya. Udah kerasa kita udah nyampe 40 menit nih. Waduh, udah sampai duluin udah. Ya, mau lanjut. Lagi seru nih. Iya, iya sih. Ya, ada semangat memberi manfaat sebenarnya. Nah, betul. Saking gak kerasa ya. Apa ya? Manfaatnya tuh banget. Kerasa banget buat secara pribadi, secara kelompok juga tuh sangat bermanfaat banget dengan Iya. adanya komunitas ini. Untuk ininya juga menurutku juga banyak manfaatnya untuk Iya. apa ya? Kalau yang belajar di komunitas tadi kan udah banyak Iya. yang dibahas tuh. Nah, untuk yang membuat komunitasnya pun atau mendirikan Nah. atau berkontribusi di komunitasnya pun itu juga aku ngerasa banyak banget manfaatnya gitu. Yang aku rasakan sendiri itu adalah ini nyambung ke yang WRI tadi ya. Karena awal-awal apa ya experience komunitas itu di sana gitu kan. Itu pas bikin mini kelas tadi yang bootcamp gitu tadi itu ya. Itu
hampir seminggu sekali gitu ya. Bahkan lu kayak hampir 4 hari dalam Wah, seminggu gitu ya. ngeri. Itu nge-mentorin. Oh, oke. Ya Itu walaupun juga waktu bisa itu buat karena masih dikit ya anggota itu kadang aku nge-mentorin soal web, jaringan gitu kan. Terus multimedia aku bahkan pernah. Wah, Tapi bukan yang ini ya, kayak cuma multiverse saya gitu ya. ini tadi Mas ini nggak bisa datang jadi saya menggantikan gitu. Di briefing bukan yang Nggak gitu kan ya? Oh, bukan kayak gitu. bukan yang Oke. jago gitu, enggak. Di briefing ayo kamu gini nih. Oh iya siap. Oh. Sebenarnya lebih ke sharingnya juga gitu Sharingnya. kan. Nah, yang aku rasakan di sana itu adalah yang pertama, itu adalah ketika waktu itu aku sharing gitu kan. Aku jadi lebih banyak belajar daripada aku belajar untuk diriku sendiri gitu. Iya. Karena kalau belajar untuk orang lain itu kan jadi kayak banyak sekali yang dipertanyakan ya. Kayak misalkan waktu itu aku mau bahas soal React gitu kan. Oke, nanti aku mau sharing soal React. Nanti gimana ya aku bahasnya ya? React adalah bla 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 bla. React adalah library untuk membangun UI. Library? Library apa framework ya? Jadi dipertanyakan gitu terus membangun UI. Membangun UI gimana kan? HTML membangun UI. Jadi kayak ketahuan kalau ternyata pemahamanku soal React itu ternyata gak sedalam itu loh. Oke, jadi tervalidasi dengan ketika mengajar ini. Memvalidasi dan itu gak akan pernah aku sadari kalau waktu itu aku gak coba jelasin React ke teman-teman gitu loh. Ada banyak hal yang aku ngalamin tuh kayak JavaScript sendiri waktu itu aku gak sadar fungsinya buat apa padahal aku pakai gitu kan. Bootstrap, terus CI, MVC, bla 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 itu kayak aku cuma asal pakai dan gak tahu why-nya gitu. Tapi ketika harus sharing jadi tahu bingung gitu. Malah Kalau bingung misalnya gitu. belum tahu why-nya tuh bingung gitu Iya, kan. jadi bingung sendiri ya. Tervalidasi ternyata aku gak sejago itu, gak sepaham itu. Ya gitu kalau kata Einstein tuh cara ngajarin membuktikan kamu ahli kan kamu bisa ngajarin ke anak 5 tahun gitu kan istilahnya. Nah, iya. Kalau anak 5 tahun itu ngerti jadi Jelasin berarti React ke anak 5 tahun. Oh enggak gitu juga maksudnya suatu hal yang ini sih yang sesuaikan dengan umurnya juga dong gitu. Iya, kebayang. Iya itu. Dan selain itu ya dari soft skill juga gitu. Karena aku bukan orang yang aktif ikut organisasi sebelumnya gitu kan pas SMK gitu kan kayak apa organisasi SM OSIS gitu kan. Oh ya OSIS. Aku gak ikut gitu. Sama, udah sama. belajar gitu doang kan. Nah, Fokus belajar gitu kan. Nah, setelah ikut komunitas tadi atau berkontribusi di komunitas tadi ya jadi keasah soft skillnya tadi gimana caranya ngejelasin gitu kan. Terus jadi sadar oh ternyata semua orang itu ada yang gak semuanya suka ngoding ya. Ada yang masih tidak termotivasi untuk ngoding. Jadi aku ngebantunya tuh gak cuma harus ngajarin ngoding, tapi aku juga harus apa ya nge-maintain semangatnya dia juga dan lain gitu. Kasih pemahaman juga buat mereka. Kalau katanya Paman Ilham ini memberikan siraman rohani. Waduh. Namanya aja juga Ilham. Iya, soal aku mungkin nambahin ya. Terkait soft skill itu juga kita apa ya, selain buat kita sendiri, kita juga bisa ngajarin yang atau sharing ke teman-teman yang soft skillnya kurang. Misalkan karena itu kan dibutuhkan di ini kan interview kan biasanya cara menjelaskan kayak gitu kan. Nah itu dari kita juga belajar sendiri dan ke orang lain juga bisa kita nyampain kalau misalkan ada yang masih sharing masalah apa ini jelasinnya memang harus seperti ini gitu. Paling enggak kita ngasih contoh yang enggak dia sadar sebenarnya. Oh Mas Aryo kalau jelasin kayak gini berarti kalau aku jelasin ke orang biar orangnya ngerti itu berarti caranya seperti ini gitu. Karena aku ngerti dengan cara itu mungkin gitu ya. Mungkin itu sih terkait jadi jariah gitu ya. Iya, waduh. Jariah. Jadi amal jariah. Ya sama kayak aku juga kemarin kan pas interview kalau misalnya aku gak ada soft skill di komunitas mungkin aku bakal bingung ngobrol dulu. Gak santai gitu. Iya. Aduh, apa ya mau ngomong apa cara ya gitu kan. Cari jalannya gimana ya gitu ya. Gimana ya jelasnya gitu. Stuck ya. Iya. Dan personal branding juga. Ya. Oh iya. Itu gitu jelas ya. ya, itu jelas. Aku inget banget tuh ya waktu itu awal-awal di komunitas tadi gitu kan. Akhirnya dipercayakan buat jadi salah satu kandidat leadnya lah gitu kan. Terus akhirnya kepilih terus aku inget banget aku nge-branding kemana-mana. Ya udah itu lead WRI gitu kan. Lagi bikin komunitas ini kayak gitu kan. Karena gini gak ada lagi Mas yang mau di branding gitu. Itu teman-teman satu circle ya yang di komunitas luar gitu, luar kampus gitu kan. Itu udah pada kerja semua gitu kan. Udah punya kesibukan sendiri. Iya, bahkan yang masih mahasiswa gitu itu udah pada kerja semua. Aku masih jadi komunitas gitu kan.
Jadi yang lainnya cerita kalau perkenalan gitu kan, ada meeting apa perkenalan gitu. Iya, saya siapa gitu, dari company X gitu. Saya Terus engineer di sini. saya engineer di gitu ya. sini, saya engineer sini. Wah, udah ada yang bilang senior, ada yang bilang junior, ada yang bilang apa kayak gitu kan. Terus datang ke aku, iya, saya Bukan siapa-siapa. daripada Iya, aku iya, nggak iya. cerita tadi ya, saya mahasiswa dari Polinema, saat ini Heeh. kesibukannya sedang bikin komunitas namanya ini. Udah kayak gitu. Jadi paling enggak tuh ya ada Ada. yang bisa aku branding gitu Iya, loh. betul, Di betul. saat aku masih belum punya pekerjaan gitu, masih Iya, belum iya. bisa branding atas nama company engineers di mana gitu. Iya, iya. Mhm. Nah, itu sih. Jadi itu juga jadi nilai jual juga gitu. Jadi personal Heeh. branding buat kita Jadi juga. personal branding, Iya. heeh, heeh. Salah satu inilah kan biar kita itu bisa cepet-cepet diterima kerja kan kita harus banyak unique value lah. Iya, iya, Mhm. benar. Nah, nge-maintain komunitas tuh menjadi salah satu unique value juga karena nggak semua orang ngelakuin itu gitu Iya. kan. Kecuali kalau udah semua software engineer udah pada bikin komunitas semua gitu kan, udah sangat-sangat masif banget gitu, mungkin itu Kurang Tapi udah menurun. apa kelebihanmu? Saya bikin komunitas, semua orang bikin Apa? komunitas. Mas. Tapi nggak mungkin juga sih semuanya bikin Iya, komunitas. Terus siapa yang jadi makanya. anggota gitu kan? Siapa jadi anggota gitu kan. Siapa yang kerja juga sih ngurusin komunitas Ah. tadi? Kalau semua orang semangat belajar bikin komunitas kayaknya gak bakal ada komunitas karena komunitas itu kan buat ngebantu teman-teman yang ingin Iya, belajar iya, kan. iya. Kalau semuanya udah jago belajarnya lain ya. Nah, Ya Nggak pada jadi komunitas komunitas ya. kayak ini ya. sejago apapun kita kayaknya pasti masih ada ilmu di atasnya lagi. Iya. Masuk, masuk. Oke, oke. Oke, ini dapat notis kedua. Oke. Maaf ya. Oke. Maaf. Tidak sadar ya dalam. Jadi bisa mungkin aku mau sedikit closing gitu ya. Siap. Ya. Dengan adanya komunitas ini bisa jadi tempat buat teman-teman bisa saling belajar, saling sharing, terutama buat yang baru belajar, baru malahan baru mau nyemplung gitu kan. Yap. Itu tempat yang bagus buat kita join gitu kan. Mau tanya-tanya apa tuh bermanfaat banget nih komunitas nih. Terus juga selain buat teman-teman yang baru belajar, buat yang udah punya pengalaman pun juga itu bisa jadi juga sharing-sharing gitu kan. Iya. Siapa tahu mau nyari loker baru gitu kan, atau Iya. mau nyari ilmu-ilmu baru gitu kan, roadmap gitu kan, ngebangun roadmap baru. Itu sangat bermanfaat banget nih komunitas ini. Terus juga buat personal branding juga. Nah, itu kan selain dari yang bikin komunitas, itu personal branding itu juga bisa jadi tempat buat teman-teman bikin ini kayak event gitu kan. Iya. Yap. Muncul di poster gitu kan. Nah, itu manfaat banget tuh buat komunitas tuh. Buat teman-teman dengan adanya komunitas tuh. Oke. Jadi teman-teman mungkin yang lagi nonton nih bingung mau belajar dari mana itu kan, pengen tanya-tanya siapa. Nah, di sini ada buat yang udah expert, ada Probolinggo Dev, ada Mas Aryo gitu kan. Probolinggo Dev ya. Iya. Member Probolinggo Dev saya masih Iya. belum Yang apa-apa. expert ke Mas Aryo saja. Probolinggo Tidak Dev. gitu dong. Tidak gitu dong. Terus buat teman-teman yang masih baru belajar bisa join ke Probolinggo Backend ataupun Probolinggo Frontend. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu pengen ke backend atau ke frontend atau di luar misalnya ada engineer mobile tuh bisa ikutan di Gede Loop gitu kan. Iya. Siapa tahu nanti ada inisiator baru bikin Nah, benar. Probolinggo Mobile gitu kan. Oh ya, bisa. Probolinggonya pindah-pindah gitu. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Aduh, emang pas disebut gelar paman. Jogja gitu, paman-paman. Oke, thank you. Buat ini komunitas-komunitas tadi yang udah aku sebutin bakal dikasih di deskripsi gitu ya nanti ya di YouTube. Siapa tahu mungkin ada yang mau join Oh gitu iya, kan, bisa mau gabung gitu kan. dikasih linknya. Bisa dikasih linknya. Ya, mungkin Sama itu. Probolinggo Dev juga. Nah, betul. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja sih dari kita teman-teman. Makasih buat Kakak, makasih buat Mas Aryo. Sama-sama. Sangat bermanfaat banget obrolan kita kali ini. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton. Amin. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah. Kamu bingung tutupnya ya. Gitu tutupnya.
gimana sih biasanya sih? Gak tahu. Gak tahu. Dulu yuk. Gak mau dah. Udah ini aja. Itu. Jauh dari kota Probolinggo.